Hampir semua teater rakyat di Indonesia itu tumbang. Tompes Candreng Medura. Wayang wong punah, ketoprak, ludruk, lenong. Tinggal sisa-sisa. Hanya seni Janger Banyuwangi yang masih bisa bertahan hingga saat ini. Edan toh? Apakah ini hanya kebetulan? Saya kira enggak. Ya, masyarakat Banyuwangi itu mempunyai sebuah kesenian rakyat yang bernama seni Janger. Kesenian ini menurut saya khas. Apa kok khas? Nah, ini karena hasil perpaduan dari elemen-elemen kesenian Osing, yo Jawa, yo Bali, itu memang dipadu di situ. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang Janger itu masih tetap hidup dan ditonton oleh masyarakat dengan senang. Kabupaten Banyuwangi ini namanya seni budaya Janger luar biasa. Hanya karena corona itu nangis. Tapi saya tidak nangis karena apa? Saya sudah sekarang masih bersyukur. Ya wis, sementing anakku kipi, anak-anakku buah. Kasihan anak buahku sekarang ini, Pak. Menangis tentang anak buah saya. Kalau saya masih alhamdulillah punya pensiunan masih. Tapi terhadap anak buah saya itu kadang kesini, kelas saya, Pak. Kadang saya akhirnya jeblok. Rela udah untuk nganulah cekalan. Yang jelas itu buat mereka tambahan. Kalau saya pribadi itu memang pekerjaan. Jadi istilahnya bukan tambahan lagi itu udah. Jadi penopang ekonomi saya itu hampir 95% itu dari seni. Yang 5%-nya itu lain-lain. Salah satu kesenian yang cukup representatif bagi Banyuwangi adalah Janger. Janger itu menjadi salah satu seni pertunjukan Banyuwangi yang bisa menjadi kebanggaan lah. Sebagaimana orang Jogja, Solo yang bangga dengan ketopraknya, sebagaimana orang Surabaya dan sekitarnya yang bangga dengan ludruknya. Nah, Banyuwangi bangga dengan Jangernya. Cerita-cerita tentang yang diambil dalam seni pertunjukan Janger itu rata-rata cerita-cerita yang terkait dengan lokalitas mereka, termasuk ya sejarahnya, termasuk belambangan dan seterusnya. Nah, ini menjadi bagian penting dari keberadaan Banyuwangi karena seperti tadi saya singgung, selain Osing sebenarnya kan ada
subkultur yang lain atau kelompok etnis yang lain, yaitu ada Jawa, ada Madura. Kalau grup Janger favorit saya sih ada beberapa, ya cukup banyak lah. Tapi ini yang di Banyuwangi. Kalau yang di Jember sih masih biasa-biasa saja. Soalnya kan levelnya nggak bisa menyamai yang dari grup Janger yang ada di Banyuwangi. Kayak grup Sastra Dewa, Karisma Dewata, Madyo Utomo, Setyo Krido Budoyo, terus siapa? Nggone grupe Cak Rohili? Sri Tanjung. Nah, Sri Tanjung Mardi Santoso. Nah, ini grup besar ini. Saya paling seneng pemain-pemainnya bagus, panjanya bagus. Apalagi penarinya, penyanyinya, cantik-cantik. Apalagi kalau pas adegan ini gandreng Janger berdendang, penyanyi bisa sekitar 12 sampai 16. Wah, nonton tuh ngantuk langsung hilang. Saya itu suka tunjukkan Janger yang ceritanya itu full. Jadi apa namanya, misalnya kayak pemain apa namanya itu sih, Sanggar ya Mas ya. Sanggar itu kayak si Sastro Dewo atau Madya Utomo gitu. Jadi dua grup ini ceritanya itu full, jadi mentingkan cerita daripada nyanyinya gitu. Lek pas nyanyi kamu ya mencolot maju ngono lho. Gayamu. Yo, tapi kan memang saya tuh datang jauh-jauh itu memang pengen menikmati gandrung yang Janger yang lakon ceritanya itu full, jadi nggak potong-potong, nggak keburu sama nggak kesusu gitu loh, karena durasi gitu. Jadi saya lebih suka yang ceritanya lakonnya itu full. Ketika saya mempelajari Banyuwangi, ada 3 kata kunci yang saya pahami untuk kemudian saya kaitkan dengan hal-hal lain. Yang pertama kata Banyuwangi, yang kedua Blambangan, yang ketiga Using. Banyuwangi adalah realitas yang saat ini, artinya Banyuwangi dikenal sebagai satu wilayah yang notabene menjadi trending diantaranya tentang pariwisata gitu ya. Nah, tetapi keberadaan Banyuwangi sekarang itu tidak lepas dari kata Blambangan. Artinya ya sejarahnya memang dari kerajaan Blambangan. Blambangan merupakan kerajaan yang berada di ujung timur Jawa Timur yang menjadi wilayah perebutan antara kerajaan-kerajaan di Bali. Jadi ada kerajaan Mengwi, ada kerajaan Buleleng, kemudian berebut dengan kerajaan-kerajaan di wilayah barat mulai dari akhir Majapahit hingga Mataram. Nah, Blambangan ini menjadi satu fenomena yang menarik karena dari Blambangan ini melahirkan masyarakat yang disebut masyarakat Using.
saya melihat ada milieu yang itu tidak dimiliki di tempat-tempat lain, sehingga kehidupan seni budaya di Banyuwangi itu bisa hidup berkembang dengan baik, bukan hanya hari ini, tetapi juga sejak lama. Nah, dalam 10 tahun terakhir ini, ada fenomena yang lebih menarik lagi, karena kehidupan seni budaya yang mengasikkan tadi, yang milieunya itu ada di Banyuwangi, potensinya besar di Banyuwangi, itu bisa dikelola dengan baik, bisa dimanajemeni dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sehingga seni budaya yang dari Banyuwangi bisa menjadi salah satu pilar untuk menggerakkan ke industri pariwisata di Banyuwangi. Dulu Janger ini pernah tersebar di berbagai daerah dan berkembang juga di situ. Antara lain di Malang juga ada, kemudian di Situbondo itu masih ada. Dan di Banyuwangi sendiri itu ada sekitar ya 75-an itulah, 75 grup. Jadi kalau misalnya di sana ada tanggapan Janger 25 tempat itu masih main. Kalau di daerah lain ini nggak mungkin kesenian seperti ini. Dulu saya seneng nonton ketoprak, tapi kan sekarang sudah tidak ada. Kalau ludruk di sini juga masih ada, tapi jarang sekali ada pementasan ludruk. Di Jember itu Janger juga ya jarang-jarang ada. Tapi kalau di Banyuwangi itu kan sering sekali itu. Nah, sejak kecil saya itu penggemar Janger. Di Jember itu ada beberapa grup Janger yang nggak banyak seperti di Banyuwangi, paling ada 4-5 grup. Tapi ya gitu, pemainnya ya itu-itu saja. Cuman kalau pas ada bintang utama atau bintang tamu aja mendatangkan gitu. Tapi pemainnya ya itu-itu saja. Pada awal tahun-tahun 70-an, 1970, saya masih kecil itu ya sudah berkembang dengan baik. Kesenian ini sangat populer malahan, karena bapak saya sendiri punya Janger waktu itu. Dan kakak-kakak saya juga pemain, main Janger. Aku ya nonton, mulai kecil ya memang seneng nonton Janger, ya wis melok tabuhan. Masih tabuhane ranggenah waktu itu. Guru kula mboten cukup setunggal kali. Guru tembang piyambak, guru cengkok piyambak teng sinden kula. Mbok Katun Mangir nggih, Mbak Atun. Guru tari napa malih guru sastra. Niki nek tiyang limo enten. Segedik. Kula kumpulaken kan kathah. Tapi wedal niku kula nggih nulis, Pak. Dereng ngapal mengko cara tiyang niku. Terampun ngapal nggih pun ngangge tulisan pun. Dugi sastra niki kula adu kaya ngriki. Iki kang pas iki mrene musuhe iki. Dirungokno cekno gak patek ngetan bahasane. Ya tengahan lah paling tidak. Ngulon nemen ya atase wong using ya gak iso. Semono uga tari baline kaya wong Bali tulen ya gak bisa wong jenenge nembak. Tapi aja nemen-nemen ngerti yo nang padet. Meguru kula teng tiyang Bali joget. Kalau saya mengenal Janger itu kebetulan di waktu saya SMP. SMP kebetulan kan suami saya punya Janger di Alas Malang. Jadi saya ikut jadi penarinya. Sebelumnya saya itu penari kuntulan, penari mengikuti bapak, mengikuti darah bapak. Jadi
belum mengenal Janger saya. Mengenal Janger ya di Alas Malang, di SMP itu. Nah, setelah itu ikutlah Janger ini, sudah Janger Alas Malang sampai menikah. Awalnya itu saya dengan seni Janger tuh tidak senang saya. Tidak senang, istilahnya Banyuwangi, hing seneng blas. Nah, dengan kondisi saya sendiri tidak punya pekerjaan, tapi saya punya bakat melukis. Saya mengembangkan lewat lukisan saya. Akhirnya saya di desa saya mendirikan Janger, tapi saya tidak suka sama Janger. Cuman saya mengembangkan lukisan saya. Ternyata sampai sekarang ini ya berhasil lah. Bahkan nih kula niki tasik SR. SR kelas kali. Niku sak rencangan ngawontenaken Janger alit. Tapi madya temen pun jumeneng. Pun dados pun lalar murid sekolah niku. Delalah kersane ngalah kula mulai cilik niku pun didapukaken jinggo. Tasik sekolah. Sik lare. Nah, delalah kersane ngalah. Setelah sak niki-niki dados tiyang, dapukan kula nggih jinggo. Pertama kula niku asline mulai alit TK niku pun kesenian, tapi temu almarhum bapake. Tapi mboten tempat joget, namung ningali lungguh teng dukure kendang. Siyen niku lek enten bocah dadi lungguh teng dukure kendang. Mboten enten bocah dadi anu pun delik pun. Isin siyen nari niku. Terus pertama nari kula nari burung Garuda keren. Mulane wajane pengen tertutup, mboten pengen ketinggal tiyang. Isin. Wonten niku terus teng rencang-rencang. Riko bisa nari buta ngono. Lah isin nari buta iku mending Garuda tertutup. Lah riko iki nari kepengin disawang wong tasing. Terus akhirnya nari Jarnan Buta. Terus lambat tahun kare rencang-rencang penari Jarnan Pegon iki gak ono air. Terus tombot nari pegon. Terus melebet malih teng Janger, diajari Janger malih. Awal mulanya dari penari, pingin jadi penari, terus ada yang nawarin ikut Janger gitu. Jadi daripada nganggur di rumah, tidur juga nggak ada yang bayar. Juga nggak tahu awal mulanya Janger tuh kayak apa. Terus dikatain, oh gini, mainnya kan malam itu sampai pagi, kok sampai pagi gitu. Soalnya Janger tuh ternyata bercerita. Jadi nggak cuma nari, nyanyi, juga ada ceritanya juga. Setelah SMP, nari sama teman-teman SMP gitu. Terus dari sini saya kan ikut campur sari juga, kok tertarik di Janger. Kamu ikut Janger, loh saya enggak bisa bahasa Jangernya gitu. Orang saya kan orang Osing, wong Osing asli teles, nggak bisa ngomong Jawa. Saya gitu. Terus enggak apa-apa, nanti belajar sambil jalan gitu. Terus waktu habis SMP itu saya kan terjun di gandrung itu, gitu. Umpama sekarang itu masih badannya langsing,
ya masih gandrung mungkin gitu loh. Tapi kadang-kadang sekarang itu ya anak-anak yang remaja yang masih muda-muda gitu gandrung, nanti saya yang ngindeni gitu aja. Jadi awal nari itu ya memang dari hobi sih. Hobi itu emang nari, tapi kalau untuk janger itu baru pertama kali karena memang punya sendiri jadi mau disuruh nari. Nah awalnya itu ke tari Banyuwangi dulu karena luasnya, terus kesukaannya emang tari Banyuwangi. Terus karena janger itu perpaduan dari tari Bali dan Banyuwangi, akhirnya mau nyoba tari Bali, dan itu belajarnya sama mama. Diajari awalnya kaku gitu, kayak mau lanjut tapi enggak, terus masih ragu. Terus nyoba 1 kali tampil, kok suka ya, jadi lanjut aja, terus enak gak enak ya udah lanjut gitu. Setelah kedua, ketiga kali berdua juga kan sama adik untuk tari cendrawasihnya, ya udah nyaman, jadi bisa tari Bali, bisa tari Banyuwangi. Pas papa katanya mau bikin janger, di mama itu disuruh belajar nari Bali sama Banyuwangi. Terus pertama-tama itu belajar tari Banyuwangi, terus lama-kelamaan sukanya tari Bali. Susah tari Banyuwangi sih. Tari Sorote Lintang, tari Gandrung Dor, sama tari Cendrawasih, sama nari Margapati. Kalau putri-putri saya semuanya saya yang melatih, mau tari Bali, mau tari Banyuwangi, itu semuanya saya. Terus kayak konsep panggung MC kadang ya saya sendiri. Kalau saya penari, saya tidak ikut peran apapun karena kalau anak masih belia, kalau ikut peran itu di pemikiran orang-orang kan jelek kalau dulu. Kalau ikut peran itu jelek, kalau masih muda, masih lajang kan lebih bagusnya itu jadi penari. Kalau sekarang kan enggak. Dulunya itu saya bukan pelawak, dulunya itu. Saya itu tempatnya itu di wayang janger, bagian berawaan dulu. Jadinya almarhum Pak Bodos itu bilang, kok Pelecer ini kok jadi India kok lucu gitu. Habis itu terus Mas Mehmet bilang, kalau gitu coba dicoba di atas pentas bagian pelawak, masuk apa enggak gitu. Setelah dicoba, katanya almarhum Pak Bodos sama Mas Mehmet itu, oh iya masuk. Terus dipakai sampai sekarang gitu. Jadi ya udah, terus masalah wayang berhenti jadi pelawak. Terus nama kamu diganti, bukan Heri gitu. Siapa? Pelecer katanya Mas Mehmet gitu. Oh ya udah. Langsung terus acara selamatan itu Jenang Abang kan. Seni janger Banyuwangi ini unik. Pementasannya itu pakai bahasa Jawa yang